Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma walhamdulillahi ala kulli halin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Bapak memasuki materi pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Alif Asari, hadir. Alifia Nur Airin, Alis Hidayah, hadir. Alia. Hari ini kita belajar materi di bab kedua. Ya. Silakan buka bukunya. Ya, materi bab kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di halaman berapa? 25? 26. Ya. Jadi dengan harapan nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami tentang pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Baik, silakan nanti kalian perhatikan video berikut. Ya, ini video tentang teks pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat upacara bendera. Silakan kalian simak ya. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Silakan diperhatikan. tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Pada negara. saat di MTS, siapa lagi yang pernah membacakan? Iza, Yasi, Keisha pernah membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Siapa yang hafal? Yang hafal teks pembukaan Undang-Undang Dasar siapa? Saya. Hafal semua. Ada berapa alinea teks pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada empat alinea. Jadi ini teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita biasa mendengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar ini pada setiap hari Senin pada saat upacara bendera. Itu tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba dibacakan Farel, Makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok atau artian negara yang bersifat fundamental, mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan inti dari pikiran atau gagasan dari para pendiri negara. The Founding Fathers. Father. Siapa itu the founding father atau para pendiri negara Indonesia? Siapa saja para pendiri negara Indonesia? Siapa saja? Ada siapa presiden pertama? Ada Soekarno. Yang merumuskan Pancasila itu siapa? Ada Muhammad Yani. Setelah itu ada Mr. Sutomo. Jadi salah satunya itu ya. Jadi para pendiri negara atau the founding father ya. Jadi ada Soekarno, ya, ada Muhammad Yani, ada Sutomo. Yang terakhir, Sri, buku yang keempat. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jadi ada 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing pokok pikiran itu tertuang ke dalam alinea, tertuang dalam Pancasila. Ada Pancasila 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau pokok pikiran keempat ini tertuang pada alinea. Gambar yang pertama ini salah satu gambar ya siswi ya lagi ya membaca teks ya pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan gambar keduanya apa? Ya, teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalian harus tahu ya. Jadi kalau ditanya teks pembukaan Undang-Undang Dasar, silakan kalian bentuk 6 kelompok yang sudah dibuat kemarin ya kelompoknya ya. Masing-masing kelompok ada yang 5, ada yang 6. Silakan kalian bentuk dulu kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang ya. Tapi jangan ribut ya. Jadi silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Ini silakan diambil. Ini HP-nya untuk dicari materi ya. Bahan materi, pengajar yang beberapa lagi kalian silakan disampaikan. Jangan lupa ya, ditulis nama. Baca dulu pengisian LKPD-nya. Untuk aktivitas pertama, itu kalian disuruh menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sini nanti ditulis di kotak pertama itu alinea keberapa saja. Setelah itu baru dijelaskan. Buat tentang memahami makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya, mencari kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham silakan ditanya. Jadi waktunya kurang lebih 15 menit ya. Waktunya 15 menit. Setelah itu baru kalian presentasi. Alex, bikin mana? Tulis alinea satu tulis di sini. Misalkan ini alinea pertama, alinea kedua, ketiga, keempat. Itu makna alinea pertama apa? Kedua, ya. Tulis saja alinea pertama, alinea kedua, ketiga, keempat. Setelah itu makna alinea pertama kamu jelaskan di sini. Alinea singkat saja, enggak betul. Tapi cukup ya. Dan ini cukup yang alinea keempat yang panjang. Hanya tulis alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan 4. Bisa dari itu. Setelah itu baru makna alinea 1. Ya, makna alinea 2. Kan alineanya saja. Tidak usah ditulis isinya. Nanti tidak cukup kotaknya. Misalkan alinea pertama, alinea kedua, ketiga, keempat. Baru sebelahnya baru ditulis makna alinea pertama itu apa? Maknanya ya. Kalau nanti ditulis isinya, ya alinea keempat itu kan panjang, kemudian daripada itu, jadi cukup kotanya, ya.
Nanti setelah itu kalian presentasi di bangkunya masing-masing saja. Sendiri salah satunya dibacakan hasilnya. Ya. Tapi kondisinya ada undang-undangnya. Kelompoknya Farel, yang banyak kelompoknya Afifa sama kelompoknya. Baik, sudah ya. Ini kita presentasi terlebih dahulu, ya. Silakan nanti yang mulai pertama ini kelompoknya Farel. Nanti Farel membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan nanti kelompoknya mulai Afifa dan kelompoknya Ales. Silakan bertanya untuk kelompoknya Farel, ya. Silakan kelompok Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah aktivitas 1 menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, makna alinea pembukaannya pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Alinea kedua, perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang ditentukan. Alinea ketiga, pengukuhan dari proklamasi yang luhur. Alinea keempat, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Aktivitas kedua tentang mengidentifikasi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Alinea pembukaannya alinea kedua, penerapan di kehidupan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kolaborasi, budaya sekolah yang inklusif, menyelesaikan konflik dengan damai. Di kehidupan keluarga, melindungi segenap anggota keluarga, memajukan kesejahteraan umum keluarga, mencerdaskan kehidupan keluarga. Aktivitas 3. Memahami makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. 1. Apa makna pembukaan Undang-Undang Dasar dalam pandangan kalian? Menurut pandangan kami, makna pembukaan Undang-Undang Dasar adalah sebagai panduan dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan negara Indonesia. 2. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan? Karena musyawarah dalam mufakat menghadapi permasalahan itu sangat penting karena salah satu prinsip demokrasi yang memastikan partisipasi dan kesepakatan bersama. 3. Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi di Indonesia? Karena merupakan konstitusi negara yang mengatur dasar-dasar negara dan hubungan antara negara dan warga negara. Sekian hasil diskusi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan kelompok bertanya, kelompoknya Iva dan kelompoknya Yes. Catat ya. Perkenalkan, saya Urai Agus Zahra dari kelompok 1. Pertanyaannya,
Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia? Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia? Tampung dulu ya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya yang mau bertanya. Siapa? Andini, silakan. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelompok 5. Pertanyaannya, apakah yang melatar belakangi perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah yang melatar belakangi perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat? Oke, silakan kelompoknya Farel, ya, silakan dijawab ya, pertanyaan dari kelompoknya Viva dan kelompoknya ini. Jawab dulu. Kasih jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Urea Viva. Jawabannya karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penerapan tertib hukum di Indonesia. Bagaimana jawabannya? Selanjutnya, pertanyaan dari Apa yang melatar belakangi perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat? Perubahan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Demokratisasi, 2. Perlindungan hak asasi manusia, 3. Desentralisasi, dan 4. Perbaikan sistem keadilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1, menjelaskan makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, dalil ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena meskipun dengan peralatan dan senjata yang sederhana, bangsa Indonesia mampu mengalahkan Belanda yang memiliki senjata yang modern. Alinea keempat, sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat, demokrasi. Pernyataan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Aktivitas 2, mengidentifikasi makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Makna pembukaan pada alinea kedua, yaitu di kehidupan masyarakat. Setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Di kehidupan bernegara, menunjukkan kebangsaan dan penghargaan akan perjuangan Indonesia selama ini. Aktivitas ketiga, memahami makna alinea pembukaan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Soalnya adalah, apa makna pembukaan UUD dalam pandangan hidup kalian? Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara Indonesia.
Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan? Dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah, dapat memastikan bahwa solusi yang diambil merupakan solusi yang terbaik dan solusi dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa UUD NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi di Indonesia? Karena dalam UUD NRI 1945 terdapat ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Terima kasih, itulah hasil diskusi kelompok kami. Kelompok dan sudah melaksanakan presentasi dan bertanya kepada kelompok yang lain. Silakan kalian melakukan penilaian diri. Ini linknya saya bagikan. Silakan kalian kerjakan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini di link Google Form. Ya, saya bagikan linknya ya ke Sri ya. Nanti Sri bagikan ke kelasnya masing-masing ya. Kelas. Sebelum kita melaksanakan penilaian sumatif, kalau bertanya apa itu penilaian sumatif? Penilaian sumatif itu sama dengan penilaian harian, ya. Silakan isi ya. Materinya dua. Materinya pembukaan UUD NRI 1945 singkatnya. Ya, materinya. Tulis nama, kelas, materi, silakan diisi atau direfleksikan pembelajaran kita hari ini melalui pertanyaan yang penilaian diri yang sudah Bapak bagikan. Ya. Tentang bagaimana ya perasaan kalian ya tentang kegiatan pembelajaran. Di situ ada poinnya. Jangan dipengaruhi kawannya. Masing-masing kalian ya merefleksikan diri kalian masing-masing. Tidak boleh jawab dua ya, jawab salah satu, tidak boleh jawab dua. Ya, jawab sering kadang-kadang. Itu tulis satu muka. Kalau sudah dikirim. Ya, kalau sudah dikirim. Menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari dari awal. Itu yang pertama menjelaskan ya makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi ya atau menganalisa makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu memahami ya pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai tertib atau hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Ya, siapa yang menyimpulkan? Sri, silakan. Kesimpulan tentang materi pembukaan UUD RI 1945. Pembukaan merupakan bagian yang sangat penting dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena di dalamnya terdapat hukum dasar bernegara dan cita-cita serta tujuan negara yang melandasi lahirnya hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Terima kasih, Sri. Selanjutnya siapa? Ya, Farel. Kesimpulan dari materinya adalah Dengarkan ya. setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna yang menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran yang mencerminkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oke, terakhir ya, Andini. Ya,
alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkandung hal-hal berikut. 1. Sumber kekuasaan yang terdapat pada alinea ketiga dan alinea keempat. 2. Hak asasi manusia yang terdapat pada keseluruhan alinea pertama. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pokok atau kaidah negara yang fundamental mempunyai kedudukan yang tetap dan lekat bagi bangsa Indonesia. Selain itu, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penerapan tertib hukum di Indonesia. Terima kasih. Baik ya, kalian sudah bisa menyimpulkan ya tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar, ya sudah mengidentifikasi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar dari alinea 1, 2, 3, dan 4, ya, dan juga sudah mengetahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Baik, untuk terakhir, silakan kalian kerjakan penilaian sumatif ya yang ada di link yang sudah Bapak bagikan. Ya, ada 10 soal, silakan kalian kerjakan ya. 10 soal ya tentang materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 15 menit ya. Ada yang bermasalah? Ada yang bisa buka? Semua ya? Jadi kalau sudah selesai kirim jawabannya, nanti bisa langsung lihat di layar ini ya nilainya. Jadi tentang pembelajaran kita hari ini ya, kita sambung lagi minggu depan kita ulang harian ya, ulang harian penilaian sumatif yang kedua. Bagus Mbak ya. Nanti minggu depan kita ulang harian, silakan nanti kalian baca bukunya, soalnya dalam bentuk esai ya, materinya terutama tentang makna pembukaan ya, tujuan negara Indonesia, makna alinea ya, terus tentang apa tadi yang terakhir yang kedua ini identifikasi ya di kehidupan sekolah maupun di kehidupan keluarga masyarakat ya. Baik, untuk hari ini silakan berdoa kedua kelasnya. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih teman-teman. Kita kembali di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.